Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fauzan Irfandi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan apa itu limbah B3 dan dari mana asalnya, kemudian sumber-sumbernya dan pengolahannya. Oke. Pertama kita berangkat dari definisi limbah. Limbah atau bahasa kerennya adalah sampah, adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan. Utamanya kegiatan manusia. Kemudian bahan berbahaya dan beracun, pengertiannya adalah zat, energi atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak itu dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Pada dari itu, limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 itu adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun itu tadi. Kemudian kita harus mengetahui juga asal-asal limbahnya. Di asal limbah itu ada bermacam-macam, diantaranya yang akan saya paparkan di sini adalah yang pertama dari pelepasan pengolahan limbah yang beroperasi pada umumnya di industri-industri. Kemudian yang kedua bisa dari kecelakaan. Ini pada umumnya adalah kebakaran dan ledakan. Kebakaran ini akan menimbulkan limbah berupa asap atau gas yang nanti akan mencemari atmosfer. Kemudian bisa juga berasal dari kebocoran, misalnya tangki penimbunan bawah tanah ataupun saluran pipa-pipa. Ini pada umumnya yang sering kita jumpai adalah bocoran pipa minyak di sini. Kemudian bisa juga dari luberan timbunan limbah pada air, tanah dan sungai badan air. Lalu bisa berasal dari penguapan atau evaporasi atau erosi angin laut dari tempat buangan limbah ke atmosfer. Ini juga berupa gas yang dapat mencemari atmosfer. Dan yang terakhir dari pemberian dengan sengaja oleh manusia di tanah, air, ataupun udara. Berikutnya adalah sumber limbah. Setelah kita mengetahui asalnya, kita bisa mengelompokkan limbah-limbah itu berdasarkan sumbernya. Di antaranya, penghasil limbah industri adalah penghasil limbah B3 adalah yang pertama dari industri, pariwisata, kemudian pelayanan kesehatan, dan rumah tangga. Nah, yang berasal dari dunia kita sendiri, bidang kita sendiri, yaitu lembaga pendidikan dan riset. Pada lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, lalu perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga riset itu punya yang namanya laboratorium. Nah, dari kegiatan praktikum atau riset di laboratorium tersebut, itu limbah yang dihasilkan tergolong pada limbah B3, walaupun tidak sebenarnya jumlahnya tidak sebanyak di industri. Nah, di industri itu juga hampir seluruh industri itu mengandung limbah B3. Contohnya limbah penyamakan kulit, industri penyamakan kulit, kemudian tekstil, laundry, farmasi, pangan, batik, home industry, pertambangan emas, percetakan, fotografi, dan sampai bandara dan bengkel kendaraan itu juga banyak mengandung limbah B3. Kemudian dari bidang pelayanan kesehatan itu juga dari rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan, apotek itu juga limbah B3-nya juga mengandung limbah B3 yang berbahaya. Kemudian di pariwisata, sektor pariwisata seperti perhotelan, lalu elektronik bekas atau barang-barang bekas yang digunakan pada industri pariwisata, dan pelumas bekas. Ini contohnya pada wahana-wahana permainan seperti itu
itu tentu membutuhkan perumas bekas, dan limbah-limbahnya itu termasuk limbah B3. Kemudian yang terakhir adalah yang paling kita sering jumpai dari rumah tangga. Nah, ini sehari-hari bisa kita jumpai seperti baterai bekas, kemudian lampu, lalu ada cat bekas itu, juga pembersih toilet dan soda kaustik yang kita gunakan di saluran-saluran lambat ya. Jadi kalau ada saluran lambat kita pakai soda kaustik itu untuk menghilangi sumbatannya tadi itu, mencurahkan sumbatan. Nah, lalu kita harus tahu juga pengaruh-pengaruh limbah B3 itu pada macam-macam lingkungan. Ya, jadi yang pertama ada lingkungan geosfer, pengaruh limbah B3 pada lingkungan geosfer atau lingkungan tanah. Ya, lingkungan tanah. Di sini yang dimaksud dengan pencemaran pada geosfer, pengaruh pada geosfer yaitu kontaminasi air tanah karena luberan dan bocoran limbah. Jadi interaksi antara limbah berbahaya dengan lapisan geologi pada tanah tersebut dan tetuannya. Lalu yang kedua, pengaruh limbah pada hidrosfer. Hidrosfer ini yang dimaksud hidrosfer adalah lingkungan air. Jadi sumber-sumber mata air, kemudian genangan air, ini juga terpengaruh oleh limbah B3. Umumnya terjadi pada sistem akuatik. Jenis limbah berbahaya ini mengalami proses kimia ataupun biokimia pada sistem akuatik. Nah, yang contohnya adalah besi 3 hidroksida dan mangan 4 oksida itu berbentuk endapan. Kemudian pada atmosfer, pada pengaruh limbah pada atmosfer ini bisa kita kelompokkan menjadi primer dan sekunder. Jadi pada atmosfer seperti contoh yang telah tadi saya sebutkan di asal limbah, seperti kebakaran ataupun penguapan tempat pembuangan limbah yang akan menghasilkan gas yang mencemari atmosfer. Nah, ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer ini di mana limbah B3 itu berpengaruh secara langsung, jadi langsung mencemari atmosfer. Contohnya adalah pada pelepasan H2S pada industri baja. Industri baja itu menghasilkan limbahnya, menghasilkan H2S, yaitu dapat mencemari langsung atmosfer. Kemudian yang sekunder itu, yang dimaksud sekunder yang secara tidak langsung mencemari atmosfer. Jadi hasil limbahnya ini akan bereaksi dan hasil reaksinya yang mencemari atau berbahaya pada atmosfer. Dan yang keempat adalah pada lingkungan biosfer, makhluk hidup. Ini umumnya biodegradasi yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Nah, melihat judul dari slide ini juga tentunya kita agak terheran-heran ya, kenapa sampah atau limbah itu bisa diperdagangkan bahkan antar negara. Jadi yang namanya sampah atau limbah itu dapat diperjualbelikan di antar negara, itu bisa transaksi sampah atau limbah. Karena bagi negara-negara maju yang produktivitas limbah B3-nya ini besar, tentu akan sangat merugikan jika menimbun atau menyimpannya langsung itu di negara-negaranya sendiri. Karena negara-negara maju umumnya di Eropa itu mempunyai luas wilayah yang kecil dan akan sangat merugikan jika mereka menimbun dan menyimpannya sendiri, karena akan memakan banyak wilayah, luas wilayah, dan biayanya sendiri juga besar, mencapai 5.000 sampai 10.000 per ton, 5.000 sampai 10.000 US dollar per ton. Maka dari itu mereka lebih
memilih untuk mengekspornya atau membuangnya ke negara-negara berkembang atau negara miskin, karena biayanya jauh lebih murah, sekitar 100 kali lebih murah, yaitu 50 US dollar sampai 100 US dollar per ton. Nah, ini contohnya ada di negara kita, Indonesia. Jadi Indonesia ini termasuk salah satu negara yang merupakan pengimpor sampah atau limbah. Misal contohnya di tahun 1996 kita pernah mengimpor limbah dari Australia berupa 2.417 ton limbah timah bekas, kemudian 105 ton aki bekas, dan 29.500 buah baterai bekas. Walaupun Australia ini secara luas negara mereka juga memiliki luas wilayah yang cukup besar, tapi biasanya negara-negara maju ini mengiming-imingi negara-negara berkembang dengan alasan investasi. Jadi balas budinya berupa investasi di negara-negara berkembang atau negara miskin tadi, sehingga negara-negara maju bisa menempatkan sampah atau limbahnya pada negara-negara yang mengimpor tadi. Tidak kita herankan sekarang, tidak heran lagi jika ada berita Indonesia mengimpor sampah limbah B3 atau sampah-sampah lainnya, karena itu juga yang mengimpor itu dibayar, seperti itu ya. Nah, di negara-negara berkembang tadi, limbah B3 tidak langsung dibuang begitu saja, tapi juga harus melalui tahap-tahapan, di antara lain ada pengumpulan, kemudian pemanfaatan kembali. Jadi limbah-limbah yang tidak terpakai seperti aki bekas, baterai bekas tadi, jika masih dapat digunakan kembali akan digunakan kembali, dimanfaatkan kembali. Kemudian ada tahapan pengolahan dan penimbunan, juga dumping dan rekomendasi pengangkutannya juga ada. Nah, di Indonesia sendiri pengelolaan limbah B3 dikelompokkan menjadi 3 skala ya. Ada 3 skala di Indonesia ini. Yang paling luas, paling gede cakupannya adalah skala nasional, yaitu kewenangan ada pada menteri di sini. Di penerbitan izin pengelolaan limbah B3 ini secara skala nasional ada pada menteri. Nah, kewenangannya bisa dilihat ada 6 di situ, yaitu pengumpulan limbah skala nasional, kemudian pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan rekomendasi pengangkutan limbah. Kemudian di bawahnya ada skala provinsi, yang mempunyai kewenangan adalah gubernur, yaitu kewenangannya pengumpulan limbah skala provinsi dan rekomendasi pengumpulan limbah B3 secara skala nasional. Nah, kemudian yang ketiga adalah kewenangan bupati atau wali kota. Ini tentunya kewenangan mereka meliputi skala kabupaten atau kota. Jadi pengumpulan dan penyimpanan limbah-limbah B3 di wilayah kabupaten atau kota. Ini yang paling kecil. Kemudian di Indonesia sendiri sebenarnya sudah cukup banyak peraturan-peraturan tentang limbah B3, namun sepertinya belum mencakup semuanya ya, karena perkembangan limbah B3 ini waktu juga semakin bertambah kompleks. Ya, yang pertama contohnya ada peraturan UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian izin lingkungan, pengelolaan limbah, lalu pemanfaatan limbah B3, dan juga ada peraturan menteri yang secara spesifik pengelolaan limbah di pelabuhan. Kemudian ada peraturan tentang tata cara perizinan pengelolaan dan peraturan-peraturan lainnya seperti tata cara pemilihan lahan, kemudian simbol dan label limbah B3 ini juga diatur
tersendiri pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 14 tahun 2013. Dan ada tata cara uji karakteristik penimbunan limbah, lalu persyaratan teknis penyimpanan, dokumen-dokumen limbah, dan persyaratan teknis pengelolaan. Yang terakhir ada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3. Jadi limbah B3 ini juga harus diawasi. Nah, ini contohnya peraturan tentang penyimpanan limbah B3 ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Di situ disebutkan bahwa penyimpanan limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Ya, lalu dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpan. Penyimpanan limbah B3 ini juga harus wajib dilengkapi dengan izin, di mana izin pengelolaan limbah B3 ini diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Nah, ini contoh gambaran tempat penyimpanan sementara limbah B3. Syarat-syaratnya antara lain bebas banjir dan bencana alam, kemudian sesuai dengan jumlah dan karakteristik limbahnya, lalu itu berada dalam penugasan orang yang menghasilkan limbah B3 tadi, kemudian dapat alat-alat penanggulangan keadaan darurat seperti APAR, kemudian terlindung dari panas dan hujan, lalu terdapat penerangan ventilasi dan saluran drainase serta bak penampung. Nah, ini contoh gambaran tempat penyimpanan sementaranya pada industri. Transportasi limbah ini juga harus berdasarkan rekomendasi pengangkutan. Ya, rekomendasi pengangkutan limbah B3 ini tidak sedikit, menempuh tahap yang tidak sedikit. Jadi yang pertama, pemohon itu juga harus mengikuti prosedurnya di sini. Di pemohon kemudian mengajukan berkas rekomendasi angkutan B3, kemudian setelah itu diperiksa kelengkapan permohonannya, kemudian dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi nanti terbit surat pemberitahuan, tidak lengkap kita mengulangi lagi dari awal. Nah, jika sudah lengkap akan dilakukan verifikasi lapangan oleh verifikator dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, yang nanti akan membuat berita acara dan saran tindak perbaikan. Nah, kemudian setelah itu kalau tidak ada saran, langsung dilakukan penerbitan rekomendasi. Jika ada yang saran atau perbaikan, maka akan dilakukan evaluasi dulu sebelum terbit surat rekomendasinya. Nah, penyimpanan, pengangkutan, kemudian pengumpulan dan pengolahan bahan B3, limbah B3 ini, jika suatu pihak atau seseorang tidak dapat melakukan pengelolaan sendiri, maka dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Di pihak ketiga ini perizinannya meliputi izin transportasi, kemudian transportasi, pengolahan, pemanfaatan, dan harus diperhatikan juga masa berlaku izinnya itu harus aktif, ya. Kemudian alat-alat angkut limbah B3-nya itu juga harus memenuhi syarat. Nah, ini suatu peluang bagi teman-teman yang memiliki ilmu di bidang limbah B3, pengolahan limbah B3. Jadi seperti yang sudah saya pernah bilang, kalau limbah ini akan membawa manfaat tersendiri bagi teman-teman yang dapat mengolahnya, bisa mengolahnya. Karena limbah ini berlangsung terus-menerus atau sustainable, selama masih ada kegiatan manusia di situ, maka limbah ini akan terus dihasilkan. Kemudian berikutnya adalah simbol dan label limbah B3. Ini tertera pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013. Di sini ada beberapa contoh simbol-simbol
Seperti yang paling kiri itu adalah cairan mudah menyala, kemudian atasnya padatan mudah menyala yang belang-belang merah putih itu, kemudian ada beracun yang gambar tengkorak, kemudian reaktif yang kuning api itu reaktif, dan yang paling kanan mudah meledak. Bawahnya itu ada infeksius, kiri sebelah kirinya ada korosif, dan yang paling bawah itu berbahaya terhadap lingkungan. Nah, simbol-simbol ini menunjukkan karakteristik dari limbah-limbah B3 tadi. Sedangkan label limbah B3 itu berisi tentang keterangan mengenai limbah-limbah B3 yang merupakan informasi penghasil, alamat, kemudian waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik limbah B3 ya. Jadi label limbah B3 itu berbentuk kotak kuning gitu ya, persegi kuning. Nah, seperti ini contoh pelabelan dan pemasangan simbol untuk drum-drum di limbah B3. Yang kuning itu adalah label, dan yang belah ketupat itu adalah simbol limbah B3-nya. Jadi yang paling kanan itu kosong tulisannya, yang putih kosong itu belum berisi limbah B3. Nah, ini bahkan untuk pewarnaannya itu juga diatur pada peraturan tadi, tidak bisa berbeda-beda. Jadi yang kuning juga harus RGB-nya jelas, yang merah R-nya maksimal, harus sesuai peraturan. Kemudian waktu penyimpanan limbah B3 ini juga macam-macam peraturannya, antara lain tergantung pada limbah B3 yang disimpan. Jika limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih, maka waktu penyimpanannya maksimal 90 hari sejak limbah B3 itu dihasilkan. Dan bawahnya adalah contoh waktu penyimpanan limbah B3, klasifikasinya seperti pada slide ini. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya tentang pengelolaan limbah B3. Tentu teman-teman juga dapat belajar dari sumber referensi-referensi lain yang dapat meningkatkan wawasan teman-teman semuanya, karena seperti yang sudah pernah saya sebutkan di kelas sebelumnya, pembelajaran tentang lingkungan, pengendalian lingkungan ini dapat bermanfaat, sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, karena kedepannya sebagai seorang sarjana teknik kimia, teman-teman akan berkecimpung langsung atau berinteraksi langsung dengan masalah-masalah yang ada pada lingkungan, dan limbah ini dapat membawa penghasilan atau pendapatan dan pekerjaan tersendiri bagi seorang sarjana teknik kimia. Jadi apa yang telah disampaikan di perkuliahan hanyalah pengenalan. Jadi teman-teman bisa menambah wawasan dengan mencari sumber sendiri, baik melalui internet ataupun melalui media-media lain. Kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah kita harus bisa mengambil hikmah dari pembelajaran tentang limbah B3 ini, karena segala sesuatu yang kita lakukan ternyata dapat menghasilkan limbah, baik itu di rumah tangga, di lingkungan pendidikan maupun lingkungan
pelayanan kesehatan, pariwisata, terlebih lagi di industri. Ternyata limbah B3 ini dapat dihasilkan di mana saja dan jumlahnya juga banyak. Jadi kita harus semakin bijak dalam menggunakan suatu barang, dan kita bisa menerapkan ilmu 3R yang ada di pengendalian lingkungan ini, yaitu reduce, reuse, dan recycle, atau bisa juga ditambah 2R, yaitu replace dan recovery. Recovery dan replace. Nah, selain mengerti, juga kita harus mengamalkan dan memberitahu kepada orang-orang di sekitar kita agar lingkungan kita selalu terjaga. Oke, demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like. Kemudian jika ada diskusi bisa kita diskusikan melalui komentar di bawah ataupun message grup atau pribadi. Oke, jangan lupa juga di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.